Halo semua, kembali lagi di kelas AutoCAD. Di video ini kita lanjut belajar mengenai tools yang ada di modifikasi ya, di modify sini. Jika sebelumnya sudah kita bahas move sampai dengan explode, sekarang kita akan lanjut. Mungkin pertama kita akan lanjut membahas scale terlebih dahulu. Ini adalah salah satu tools yang sangat penting untuk kita kuasai supaya nanti proses menggambar itu jadi lebih mudah. Oke, bagi yang belum nonton part pertama, silakan ditonton dulu karena di sana kita sudah membahas terkait tool move sampai dengan tool explode. Ya. Oke, langsung saja kita bahas fungsi dari tool scale. Jadi tool scale ini berfungsi untuk menskalakan gambar yang sudah kita buat. Ya, kita kalau menggambar tentu ada denah, misalkan mau dibuat skala 1:20, kemudian mau diskalakan 1:50 atau 1:100 seperti itu. Kita perlu tahu cara menskalakannya dengan benar. Jadi jangan sampai nanti kita menganggap sebuah gambar itu skalanya 1:100 ternyata salah gitu kan ya. Nanti efeknya bisa berdampak besar. Contoh lainnya adalah ketika misalkan kita mau memasukkan sebuah komponen seperti meja, kursi, atau mobil gitu ya dari dari library di luar. Contoh dari internet, misalkan kita download ada meja kursi, terus mau kita masukkan ke lembar kerja yang kita punya, maka kita perlu mengecek terlebih dahulu itu skalanya sudah benar apa tidak. Ya. Nah, terkait skala ini maka yang penting untuk kita ketahui, yang perlu kita setting terlebih dahulu adalah unit dari AutoCAD-nya. Kita bisa ketik UN di keyboard. Nah, kita perlu pastikan di sini insertion scale-nya di sini sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Apakah mau sentimeter, mau meter, atau kilometer ya. Milimeter juga bisa. Di arsitek biasanya kita bisa menggunakan sentimeter atau meter, tergantung dari kebutuhan saja. Ya, di sini saya contohkan kita pakai yang sentimeter. Untuk presisi ini kita biarkan dahulu, lalu kita oke. Nah, berarti kalau kita mau menggambar, misalkan di sini saya menggambar sebuah meja. Meja itu kalau dari denah kan gambarannya cuma kotak seperti ini. Misalkan saya mau buat gambar ukuran mejanya itu adalah 1,5 meter kali 1 meter, berarti 150. Kita tekan tab, kemudian sama 100. Oke, ya, ini tadi satuannya sentimeter ya. Berarti ukuran meja itu segini besarnya, 1,5 kali 1 meter. Nah, kalau misalkan saya mau merubah ini menjadi gambar yang terskala 1:100, artinya kan dia akan diperkecil 100 kali. Kita bisa gunakan scale ya. Caranya ketik SC di keyboard, kemudian spasi atau enter, pilih objeknya, kemudian spasi lagi, kemudian kita pilih titik acuannya ya. Kita ketika mau menskalakan sebuah objek itu maka harus ada titik acuannya. Di sini titik acuannya saya letakkan di sebelah kiri bawah. Ya. Posisi titik acuan ini terserah dari kita, ya. Jadi tidak ada aturan khusus harus titik kiri bawah. Mau di sebelah sini boleh, mau di atas sini boleh, itu terserah. Di sini saya akan tentukan di bawah sini. Kemudian karena ini mau saya perkecil, mau di skala 100 kali, artinya dia diperkecil 100 kali. Berarti saya masukkan angkanya 0,01, lalu di enter. Oke, jadi ini sudah terskala 1:100. Ini kalau kita mau memperkecil gambar. Kalau mau memperbesar, misalkan ini skala mejanya sudah terskala 1:100. Mau kita
jadikan ukuran normal ya, ukuran 1:1, maka ini kita bisa pilih dulu ya. Jadi pilihan menskala itu bisa aktifkan komennya dulu ya, dengan SC spasi, atau kita pilih dulu objeknya juga boleh. Ya, pilih objeknya, kemudian SC spasi atau enter. Lalu kita tentukan titik acuannya. Sekarang saya tentukan di atas kiri ya. Di atas kiri saya klik, kemudian saya perbesar 100 kali karena kan mau dijadikan ukuran aslinya ya. Sekarang kan 1:100. Kalau menjadikan 1:1, maka diperbesar 100 kali. Lalu tekan spasi atau enter. Oke. Nah, kalau diperhatikan karena titik acuannya tadi ada di kiri atas sini, maka titik ini tidak akan bergeser ya. Yang bergeser adalah titik yang lain. Garis ini memanjangnya ke bawah sama ke kanan. Itu jadi fungsi dari titik acuan ya. Itu di titik itu maka garis tidak akan bergeser. Oke, ini sekarang dia sudah kembali ke ukuran 1:1. Selanjutnya saya akan contohkan lagi. Kalau misalkan di sini kita punya sebuah denah ya. Ini saya punya sebuah denah instalasi air hujan. Nah, penggambarannya ini masih menggunakan skala 1:, pakai satuan meter ya. 0,15. Artinya di sini tebal dindingnya 15 cm. Nah, ini kan gambarnya menggunakan satuan meter, sedangkan di unit AutoCAD ini kita ubah ke satuan cm tadi. Sehingga kita misalkan kalau mau tetap unit satuan di sini ya, di sini tetap cm, maka gambar ini perlu kita perbesar 100 kali ya, supaya dia nanti ukuran ininya bukan 0,15 lagi tetapi jadi 15 cm. Nah, caranya adalah kita blok dulu semua, kemudian kita tekan SC spasi. Di sini saya akan tentukan titik ini sebagai acuannya. Kemudian kita masukkan angka 100, kemudian spasi. Maka gambar ini sudah berubah menjadi 1:1 ya. Ini sudah jadi 1:1, tebal dindingnya udah 15 cm. Dengan unitnya di sini adalah cm. Berarti sudah benar antara unit di AutoCAD dengan unit di si gambarnya sudah pas, sama-sama cm. Selanjutnya, tool scale ini juga kita perlukan ketika kita mau memasukkan gambar ke dalam sebuah COP ya. Ketika kita mau mengeprint gambar, maka kita perlu memasukkan gambar ini ke dalam sebuah COP. Nah, kita di sini akan coba print ini di settingan A4 ya. A4 itu kalau kalian cari di internet, ukurannya adalah ini, kurang lebih 21 kali 29,7. Nah, di sini saya akan buat sebuah kotak ya, menggunakan rectangle REC, kemudian spasi, kita taruh di sini. Nah, misalkan saya mau gambar ini nanti pakai satuannya 1:100. Kalau misalkan 1:100, berarti kan nanti gambar ini diperkecil ya, harus diperkecil atau kertasnya kita perbesar. Nah, di sini saya menyarankan gambar itu jangan sesekali diperkecil, diperbesar. Kalau misalkan kita sudah unitnya di sini pakai satuan senti dan ini juga gambarnya sudah sesuai ya, kalau diperhatikan sudah 1:, di sini udah 15, artinya ini udah ukuran aslinya, belum terskala 1:1, maka biarkan gambar itu tetap 1:1. Yang kita atur-atur nanti adalah kotaannya. Nah, di sini saya akan buat dulu sebuah kotak dengan satuan senti 21 kali 29,7 cm. Nah, kalau diperhatikan ukuran kertas itu aslinya hanya segini. Ya, A4 itu ukurannya segini, sedangkan gambar itu besarnya segini. Ya. Rumah kita itu yang kita desain itu gedenya segini. Supaya gambar ini muat, maka kertas ini harus kita skalakan.
Misalkan kalau tadi ya gambar mau saya skala 1:100, gambar mau saya skala 1:100, maka kertas ini saya perbesar 100 kali dengan cara SC spasi, kita klik di sini untuk acuannya, kemudian kita perbesar 100 kali, lalu di spasi. Oke, maka ini sudah pasti sesuai ya. Gambar kalau misalkan nanti ini di print di kertas A4, kemudian diukur, pasti gambar ini terskala 1:100. Oke, selanjutnya ketika kita mau ngeprint sebuah gambar, pasti biasanya entah itu di bawah, entah di sebelah kanan, itu kan kita biasanya membuat sebuah cop ya. Kalau misalkan kita sudah punya cop bawaan, di sini saya contohkan ya. Nah, saya misalkan sudah punya sebuah cop seperti ini. Perlu saya explode dulu. Oke. Sini saya sudah punya sebuah cop, dan ini saya malas nih ya kalau mau bikin lagi dari awal. Ini bisa saya copy, saya paste ke lembar yang baru. Nah, kalau diperhatikan ini ukurannya kecil sekali ya. Tidak sesuai dengan gambar yang ada di sini. Ini mungkin perlu kita geser lebih dahulu supaya tidak terlalu lengah gambarnya. Nah, asumsilah seperti ini. Nah, cop ini mau saya taruh di sebelah kanan. Nah, supaya ini terskala cukup bagus, ini bisa kita pakai salah satu fitur scale ya. Kita move dulu. Oke. Kita anggaplah seperti ini dulu, kemudian ini saya tekan dulu supaya dia oke, ini sudah rapi. Sekarang tinggal besarnya aja nih. Besarnya masih terlalu kecil ya, kita perlu perbesar. Di sini saya bisa aktifkan SC, scale kembali, spasi, kemudian kita tentukan dulu base-nya ya, klik di sini. Kemudian coba perhatikan di bawah sini ada pilihan reference ya. Kita bisa ketik R, spasi. Di sini perintah berikutnya tentukan reference length. Jadi kita klik lagi di titik acuan, kemudian kita klik lagi, ini kira-kira aja ya, ternyata di atas belum ada garisnya, kira-kira di sini. Kemudian ini klik lepas ya, lalu kita geser ke atas supaya nanti copnya membesar. Oke, dan kita klik di sini. Nah, dengan begini saya tidak perlu membuat tidak perlu membuat cop baru ya. Jadi dengan cop lama itu bisa kita atur besar kecilnya. Jadi pakai scale reference. Oke, sepertinya itu dulu untuk video kali ini. Untuk video selanjutnya kita akan membahas fitur lain seperti array, offset, stretch, dan ini masih banyak lagi ya. Oke, jadi di sini di video ini kita membahas scale biasa dan scale reference. Sampai jumpa di video selanjutnya.